Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Putri Arindi dengan NIM 2305835 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 1 hingga pertemuan 7 pengantar kewirausahaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar kewirausasahaan dengan dosen pengampu Bapak Yulianto Santoso SPD MPD dengan kode kelas 202321280284. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. Berikut merupakan materi yang akan dibahas dalam video ini. Materi yang pertama yaitu pengantar deskripsi sistem perkuliahan kewirausahaan. Yang pertama ada konsep dan definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan nilai melalui identifikasi, pengembangan, dan eksekusi peluang bisnis. Ini melibatkan inisiatif, kreativitas, dan pengambilan resiko untuk mengubah ide menjadi usaha yang berkelanjutan. Wirausaha bertujuan untuk menciptakan dampak ekonomi dan sosial dengan menghasilkan produk layanan dan solusi baru yang memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu ada peran dan fungsi wirausaha. Peran dan fungsi wirausaha sangat penting dalam menggerakkan ekonomi dan masyarakat. Berikut merupakan beberapa peran dan fungsi utama wirausaha. Yang pertama, menggerakkan inovasi wirausaha, menciptakan inovasi dengan mengembangkan produk, layanan, dan proses baru yang memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Wirausaha adalah salah satu sumber utama pencapaian lapangan kerja. Dengan mendirikan dan mengembangkan usaha, wirausaha memberikan kesempatan pekerjaan bagi orang lain. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Wirausaha memiliki potensi untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan melalui penciptaan nilai tambah dan peningkatan produktivitas. Yang keempat, memperbaiki kualitas hidup. Melalui penciptaan lapangan pekerjaan, inovasi, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, wirausaha dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan peluang ekonomi. Dan yang terakhir, itu ada meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang isu-isu terkait dengan kewirausahaan. Nah, ada banyak isu terkait dengan kewirausahaan seperti penandaan startup, kebijakan pemerintah terkait usaha kecil dan menengah. Selanjutnya ada perubahan teknologi yang mempengaruhi cara bisnis untuk dijalankan, serta tantangan etika dan tanggung jawab dalam perusahaan. Yang keempat, kita akan membahas tentang syarat-syarat wirausaha. Untuk menjadi seorang wirausaha, terdapat beberapa syarat yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, keterampilan dan keahlian. Memiliki keterampilan dan keahlian yang relevan dalam bidang usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, ada ketekunan dan keberanian, yaitu kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tantangan serta keberanian untuk mengambil resiko. Yang ketiga, ada kreativitas dan inovasi, yaitu merupakan kemampuan untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah yang dapat menciptakan nilai tambahan. Yang keempat, ada pengetahuan bisnis, yaitu tentang memahami dasar-dasar bisnis seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan operasional. Yang kelima, ada jaringan dan hubungan, yaitu membangun jaringan dan hubungan yang baik untuk mendukung bisnis serta memperluas peluang. Yang keenam, yaitu komitmen dan ketekunan, berkomitmen untuk belajar dan berkembang, serta tekun dalam menjalankan bisnis meskipun menghadapi hambatan. Yang kelima, kita akan membahas tentang sifat-sifat seorang kewirausahaan. Seorang kewirausahaan itu harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama itu ada keberanian, yang kedua kreativitas, ketekunan, komitmen, kemampuan memimpin, dan optimisme agar usaha yang dijalankan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang prinsip dasar kewirausahaan. Yang pertama ada definisi wirausaha. Secara etimologi, wirausaha itu berasal dari kata wira dan usaha. Wira itu berarti peluang, dan usaha itu berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, wirausaha adalah merujuk pada individu yang menciptakan dan mengelola usaha atau bisnis, biasanya dengan mengambil resiko finansial dalam harapan mendapatkan keuntungan. Yang B itu ada karakter kewirausahaan. Seorang wirausaha itu harus memiliki beberapa karakter. Yang pertama itu ada inovatif, yang kedua berani mengambil keputusan, yang ketiga determinasi, yang keempat kemandirian, dan yang kelima ketekunan. Yang keenam jiwa kepemimpinan, dan yang ketujuh fleksibilitas.
Yang selanjutnya itu ada niat, motivasi, dan mindset seorang wirausaha. Niat seorang wirausaha bisa bervariasi tergantung pada individu dan situasi. Berikut merupakan niat seorang wirausaha. Yang pertama ada mandiri, merupakan keinginan untuk memiliki kendali atas hidup mereka sendiri, bekerja untuk diri mereka sendiri, dan tidak tergantung pada pekerjaan yang ditawarkan oleh orang lain. Yang kedua, menciptakan nilai, merupakan dorongan untuk menciptakan produk atau layanan yang bermanfaat bagi orang lain, dan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, kebebasan finansial, merupakan tujuan untuk mencapai kebebasan finansial dengan menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada yang biasa diperoleh melalui pekerjaan konvensional. Yang keempat yaitu pengembangan karir, merupakan ambisi untuk membangun karir dan reputasi sebagai pengusaha sukses. Yang kelima, pemenuhan pribadi, kepuasan pribadi dalam mencapai visi dan tujuan yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Yang keenam yaitu kontribusi sosial, merupakan keinginan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat atau lingkungan sekitar melalui bisnis mereka. Yang ketujuh yaitu warisan, merupakan niat untuk meninggalkan warisan atau membangun sesuatu yang berkelanjutan yang bisa diwariskan pada generasi berikutnya. Nah, nilai-nilai ini merupakan menjadi pendorong utama bagi individu untuk memulai usaha dan menjalankan usaha mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada motivasi kewirausahaan, merupakan motivasi yang mendorong internal seseorang untuk memulai dan menjalankan bisnis mereka sendiri. Ini mencakup keinginan untuk mendapatkan kebebasan, mengambil peluang bisnis, menciptakan nilai, atau meraih kemampuan serta membangun warisan. Yang C yaitu mindset berwirausaha. Nah, seorang dalam berwirausaha itu harus memiliki mindset yang mencakup pola pikir atau cara berpikir yang mendukung kesuksesan dalam berwirausaha yang meliputi ketegasan, kreativitas, ketahanan dalam jaringan orientasi pada solusi, berorientasi pada pelanggan, fleksibilitas, dan rasa tanggung jawab. Nah, pada pertemuan 3, kita akan membahas tentang model pengembangan kewirausahaan. Yang pertama ada pengertian usaha. Usaha itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum dan didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara. Usaha merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang ataupun kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan berbagai sumber daya seperti tenaga, modal, dan waktu. Membahas tentang pengembangan usaha. Nah, pengembangan usaha itu merupakan tugas dan proses persiapan analisis mengenai peluang pertumbuhan potensial, dukungan, dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha. Tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi peluang pertumbuhan usaha. Nah, selanjutnya, itu ada strategi dalam pengembangan usaha. Pertama ada peningkatan skala ekonomis. Cara ini dapat dilakukan dengan menambah skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Yang kedua ada perluasan cakupan usaha. Cara ini dapat dilakukan dengan menambah jenis usaha baru, produk baru, dan jasa baru, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan usaha dilakukan dengan cara membangun hubungan yang baik dengan konsumen melalui penjualan seperti media sosial, serta memastikan kepuasan konsumen. Yang keempat, ada memperluas jejaring sosial di luar perusahaan. Hal ini dapat dibangun dengan merekrut pegawai yang memiliki bakat dari bidang usaha, bekerja sama dengan perusahaan lokal maupun nasional untuk membuka pasar baru dan memperluas jangkauan pasar. Yang D yaitu tahap pengembangan usaha. Nah, tahap pengembangan usaha itu meliputi yang pertama ada memiliki ide usaha, yang kedua ada penyaringan ide atau konsep usaha, yang ketiga ada pengembangan rencana usaha, yang keempat ada implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha. Itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari kemampuan diri untuk memproduksi kualitas barang. Yang pertama itu ada total penjualan, harga, modal usaha, desain, kemampuan bersaing, dan kemampuan memilih jenis usaha. Faktor eksternalnya itu meliputi impor yang harus dibatasi, harga bahan baku, biaya transportasi, jumlah pembelian, ongkos produksi, teknologi dan peralatan, daerah pemasaran, dan diversifikasi produk. Selanjutnya itu ada aspek pengembangan usaha. Aspek pengembangan usaha itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada aspek penjualan, aspek manajemen, aspek strategi. Yang selanjutnya itu ada analisis produk dan pasar dalam pengembangan kewirausahaan. Yang pertama itu ada produk. Produk itu merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua ada pasar. Pasar dan pemasaran dalam dunia usaha merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pasar merupakan suatu tempat yang sangat vital bagi seorang pengusaha.
pemasar yang akan memasarkan produk yang telah dibuat. Selanjutnya itu ada pengembangan wirausaha kontemporer. Nah, pengembangan wirausaha kontemporer ini merupakan proses yang melibatkan penggunaan strategi dan teknologi terbaru untuk mengembangkan dan memperluas bisnis. Ini meliputi identifikasi peluang pasar, menggunakan teknologi, informasi, inovasi produk dan layanan, serta fokus pada keberlanjutan. Pada pertemuan 4, kita akan membahas tentang strategi kewirausahaan. Apa sih yang dimaksud dengan strategi kewirausahaan itu? Nah, strategi kewirausahaan adalah rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis dalam lingkungan yang kompetitif dan berubah. Berikut merupakan beberapa strategi dalam kewirausahaan. Yang pertama ada analisis lingkungan. Yang dimaksud dengan analisis lingkungan berarti pengusaha harus memahami secara mendalam pasar tempat mereka beroperasi. Selanjutnya ada diferensiasi. Ini merupakan proses untuk sukses dalam pasar yang kompetitif. Pengusaha perlu menemukan cara untuk membedakan produk atau layanan mereka dari pesaing. Selanjutnya ada fokus pada pelanggan. Strategi kewirausahaan yang efektif menempatkan kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai fokus utama. Selanjutnya ada manajemen risiko. Merupakan usaha yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan bisnis mereka. Selanjutnya itu ada fleksibilitas. Merupakan lingkungan bisnis dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu, pengusaha perlu untuk memiliki kemampuan untuk menyesuaikan strategi mereka yang sesuai dengan perubahan zaman yang terjadi. Selanjutnya ada kemitraan dan jaringan. Kemitraan dengan pihak lain dan memanfaatkan jaringan kontrak dapat menjadi bagian penting dari strategi kewirausahaan. Selanjutnya ada inovasi berkelanjutan. Nah, dalam inovasi berkelanjutan ini perlu pengusaha untuk terus-menerus mencari cara untuk menghasilkan nilai tambah dan memulai kebutuhan pasar yang berkembang. Selanjutnya itu adalah pentingnya strategi wirausaha. Strategi wirausaha itu sangatlah penting karena dapat membantu dalam merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan bisnis, mengidentifikasi peluang dan risiko, membedakan diri dari pesaing, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya itu adalah waralaba. Waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis di mana pemilik merek atau konsep bisnis memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagang, sistem operasi, dan dukungan lainnya dalam pertukaran atas pembayaran royalti atau biaya lainnya. Materi kelima yaitu etika bisnis dalam wirausaha. Nah, etika bisnis dalam wirausaha itu melibatkan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dan keputusan dalam berwirausaha, termasuk integritas, kejujuran, tanggung jawab, sosial, dan keberlanjutan, serta memperlakukan karyawan, pelanggan, dan lingkungan dengan hormat. Etika dan norma setiap pengusaha itu meliputi yang pertama ada berperilaku jujur, tanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen, dan saling menghormati antar satu dengan lain. Nah, kita masuk pada etika produk. Etika produk itu melibatkan aspek moral dalam pembuatan, pemasaran, dan penjualan produk, termasuk keamanan konsumen, kejujuran dalam label dan klaim, serta dampak produk terhadap lingkungan dan masyarakat secara umum. Sedangkan etika pesaing itu mengacu pada praktik yang adil, jujur, dan sesuai dengan hukum dalam lingkungan bisnis, termasuk menghindari praktik-praktik anti pesaing seperti penipuan, manipulasi pasar, dan sabotase. Tata aturan dan hukum bisnis. Nah, tata aturan dan hukum bisnis ini merupakan kerangka kerja yang mengatur perusahaan dan individu dalam konteks bisnis, mencakup etika, kepatuhan hukum, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini merupakan termasuk ke dalam kebijakan internal perusahaan serta undang-undang yang berlaku di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang mengatur berbagai aspek bisnis seperti kontrak, kepemilikan, dan lingkungan. Pada pertemuan 6, kita membahas tentang wirausaha sosial. Wirausaha sosial adalah konsep di mana tujuan utama bisnisnya adalah untuk menciptakan perubahan sosial atau lingkungan yang positif, sambil tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan finansial yang berkelanjutan. Mereka memadukan prinsip-prinsip bisnis dengan misi sosial untuk mencapai dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya adalah prinsip wirausaha sosial, berupa menggabungkan tujuan sosial atau lingkungan dengan prinsip-prinsip bisnis untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan. Mereka berfokus pada inovasi kreatif yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah sosial sambil tetap mencari keuntungan finansial yang dapat mendukung misi mereka. Nah, selanjutnya itu ada wirausaha sosial bertanggung jawab dalam membangun ekonomi. Wirausaha sosial bertanggung jawab dalam membangun ekonomi masyarakat dengan cara menciptakan peluang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial dan lingkungan yang positif. Pada pertemuan 7, kita akan membahas tentang wirausaha di era teknologi informasi. Peluang wirausaha di era teknologi informasi.
sangat luas dan berkembang. Beberapa contohnya termasuk pengembangan aplikasi, layanan konsultan, e-commerce, pemasaran digital, dan pengembangan solusi keamanan siber. Yang penting adalah memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi dan kebutuhan pasar. Selanjutnya itu ada tantangan yang harus dihadapi wirausaha di era teknologi informasi, yaitu dapat berupa kecepatan perubahan teknologi, masalah keamanan data, biaya pengembangan dan pemasaran, serta kesulitan untuk menarik dan mempertahankan bakat teknis yang berkualitas. Apa sih yang dimaksud dengan e-commerce itu? Nah, e-commerce itu merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jaringan elektronik, yaitu internet. Selanjutnya itu ada media sosial. Media sosial itu merupakan sarana digital marketing yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara online dengan klien atau calon klien bisnis. Manfaat dari media sosial dalam berusaha adalah sebagai media promosi, melihat selera pasar, dan lain sebagainya. Pada materi terakhir, kita akan membahas tentang kompetisi dan pengembangan usaha di era teknologi informasi. Nah, hal ini tuh mencakup persaingan yang intens dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan inovasi produk dan layanan, serta mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan harus tetap mengembangkan kemampuan teknologi informasi mereka untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang terus berubah dengan cepat. Nah, jadi kesimpulannya, itu kita membahas tentang kewirausahaan. Nah, yang dimaksud dengan kewirausahaan, itu merupakan proses menciptakan nilai melalui identifikasi, pengembangan, dan eksekusi peluang bisnis. Ini melibatkan inisiatif, kreativitas, dan pengambilan resiko untuk mengubah ide menjadi usaha yang berkelanjutan. Nah, tujuan dari wirausaha itu adalah untuk menciptakan dampak ekonomi dan sosial dalam menghasilkan produk, layanan, dan solusi baru yang memenuhi kebutuhan pasar. Sekian materi pengantar kewirausahaan pertemuan 1 sampai pertemuan 7 yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.